Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal uji pengetahuan PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 5 bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon bisa like dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Bagi teman-teman yang mau mendownload kisi-kisi UP PPG Kemenak, bisa klik link kisi-kisi ini atau link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Subs kompetensi 4.3 melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Bu Halimah mengajar materi beriman kepada kitab Allah. Ia biasanya menggunakan ceramah satu arah, namun ia menyadari siswa tampak bosan dan kurang memahami. Suatu ketika, seorang siswa berkata, "Bu, mengapa kitab-kitab itu berbeda? Bukankah seharusnya cukup satu?" Bu Halimah melihat pertanyaan itu sebagai peluang untuk berdialog, bukan untuk dimarahi. Ia mempertimbangkan beberapa pilihan tindakan agar pembelajaran menjadi lebih hidup dan mendidik. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Halimah? A. Menjawab langsung bahwa pertanyaan itu tidak sopan. B. Memanfaatkan pertanyaan tersebut sebagai bahan diskusi kelas tentang fungsi kitab Allah. C. Mengabaikan pertanyaan agar tidak mengganggu alur pelajaran. D. Memberi hukuman karena siswa berani bertanya hal sensitif. E. Menyuruh siswa mencari jawabannya sendiri tanpa panduan. Jawabannya B. Dialog menumbuhkan rasa ingin tahu dan memperkuat pemahaman. Sedangkan jawaban A dan D itu menolak partisipasi siswa dan tidak mendidik. Untuk jawaban C dan E itu mengabaikan peluang pembelajaran bermakna. Subs kompetensi 4.4 menggunakan strategi pembelajaran yang relevan dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Pak Damar mengajar di kelas dengan kemampuan siswa yang beragam. Dalam pelajaran fikih sholat, jamak, dan qashar, sebagian siswa cepat paham, sebagian lainnya tertinggal. Ia ingin strategi yang bisa menjangkau semua. Langkah paling tepat Pak Damar adalah A. Mengajar dengan satu metode ceramah untuk semua siswa. B. Menggunakan strategi diferensiasi dengan membagi kelompok sesuai tingkat pemahaman. C. Memberi tugas hafalan yang sama untuk semua. D. Mengabaikan siswa yang lambat agar kelas tetap cepat. E. Menyerahkan pembelajaran pada siswa pandai saja. Jawabannya B. Diferensiasi memastikan semua siswa belajar sesuai kemampuannya, sedangkan jawaban lainnya tidak menyesuaikan karakter peserta didik. Subs kompetensi 4.5 memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran secara kreatif. Bu Rofiah mengajar materi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ia ingin siswa memahami makna kesabaran dan kejujuran, namun sekolahnya minim fasilitas. Ia berinisiatif membuat video pendek menggunakan ponsel pribadi. Bagaimana sikap Bu Rofiah seharusnya dipandang? A. Kurang tepat karena guru seharusnya hanya menggunakan media dari sekolah. B. Tepat karena guru kreatif memanfaatkan sumber belajar sederhana untuk tujuan pembelajaran. C. Tidak perlu repot membuat media sendiri. D. Tidak pantas menggunakan alat pribadi di sekolah. E. Cukup menjelaskan cerita tanpa media apapun. Jawabannya B. Tepat. Guru kreatif mengoptimalkan media seadanya secara etis, sedangkan jawaban lain itu pandangan kaku dan tidak inovatif. Subs kompetensi 4.6 menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pak Andi mengajar akidah akhlak di sekolah yang sudah memiliki fasilitas digital. Namun, ia masih enggan menggunakan teknologi karena merasa lebih nyaman dengan cara lama. Akibatnya, siswa kurang antusias dan lebih tertarik dengan pembelajaran daring dari sumber lain. Apa langkah terbaik bagi Pak Andi? A. Tetap dengan metode lama agar tidak salah. B. Belajar memanfaatkan TIK untuk memperkaya perkembangan. C. Melarang siswa menggunakan perangkat digital di kelas. D. Mengandalkan buku teks saja. E. Menyuruh siswa mencari materi sendiri di internet tanpa arahan. Jawabannya B. Guru profesional harus melek digital dan menggunakannya secara terarah. Sedangkan jawaban lain itu tidak adaptif dan beresiko membatasi kreativitas siswa.
Subkompetensi 5.1, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar secara komprehensif. Bu Fadilah menyadari bahwa sebagian siswa tidak aktif saat diskusi, tapi mampu menulis refleksi dengan baik. Ia ingin menilai kemampuan mereka secara adil, tidak hanya dari ujian tulis. Langkah terbaik Bu Fadilah adalah A. Hanya menilai hasil ujian akhir. B. Menggunakan berbagai teknik penilaian, termasuk observasi dan penugasan reflektif. C. Memberi nilai rata-rata untuk semua siswa. D. Mengabaikan hasil non-akademik. E. Menilai hanya siswa yang aktif bicara. Jawabannya B. Penilaian komprehensif memperhatikan proses dan hasil, sedangkan jawaban lainnya tidak menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Subkompetensi 5.2, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Pak Syukron menilai hasil ujian fikih zakat dan menemukan banyak siswa salah paham tentang nisab. Alih-alih hanya memberi nilai, ia ingin memperbaiki pembelajarannya agar kesalahan tidak terulang. Langkah terbaik Pak Syukron adalah A. Mengulang ujian agar nilai siswa naik. B. Menganalisis kesalahan umum dan memperbaiki strategi mengajarnya. C. Membiarkan hasil ujian tanpa tindak lanjut. D. Menurunkan standar nilai agar terlihat bagus. E. Memberikan tugas tambahan tanpa penjelasan. Jawabannya B. Hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan jawaban lain itu tidak mendidik dan tidak berorientasi perbaikan. Subkompetensi 6.1, melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan pembelajaran. Bu Ratna merasa metode ceramahnya kurang efektif. Ia berencana meneliti penerapan cooperative learning untuk meningkatkan partisipasi siswa. Langkah terbaik Bu Ratna adalah A. Menulis laporan tanpa melaksanakan tindakan. B. Merancang dan melaksanakan PTK dengan siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. C. Menyalin hasil PTK guru lain. D. Melakukan PTK tanpa data yang jelas. E. Hanya melakukan observasi tanpa refleksi. Jawabannya B. PTK bertujuan meningkatkan praktik pembelajaran guru sendiri, sedangkan jawaban lain tidak memenuhi prinsip PTK. Subkompetensi 7.1, menunjukkan kemampuan berkomunikasi efektif dengan peserta didik. Pak Hussein dikenal cerdas, tetapi sering menggunakan istilah-istilah agama yang sulit dipahami siswa. Akibatnya, siswa segan bertanya dan pembelajaran menjadi pasif. Apa langkah terbaik bagi Pak Hussein? A. Tetap menggunakan istilah sulit agar siswa terbiasa. B. Menyesuaikan gaya bahasa dan memberi contoh kontekstual agar siswa paham. C. Menghindari komunikasi dua arah agar tidak ribut. D. Mengandalkan catatan tanpa menjelaskan. E. Mengkritik siswa yang tidak memahami istilah. Jawabannya B. Komunikasi efektif ditandai kemampuan menyesuaikan pesan dengan audiens. Sedangkan jawaban lain tidak efektif dan tidak komunikatif. Subkompetensi 7.2, menunjukkan kemampuan bekerja sama dengan rekan sejawat dan warga sekolah. Pak Dimas adalah guru baru yang idealis. Ia sering berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan guru lain, bahkan membuat program keagamaan tanpa izin tim. Akibatnya terjadi kesalahpahaman dengan rekan sejawat. Apa sikap terbaik Pak Dimas? A. Tetap berjalan sendiri agar cepat. B. Berkoordinasi dengan tim guru PAI dan kepala sekolah sebelum melaksanakan program. C. Menganggap guru lain tidak sevisi. D. Menghindari kerja tim karena tidak cocok. E. Menunggu perintah baru bertindak. Jawabannya B. Guru profesional berkolaborasi demi keberhasilan program bersama, sedangkan jawaban lain tidak menunjukkan kerjasama profesional. Subkompetensi 7.3, menunjukkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Bu Fatimah memperhatikan lingkungan sekolahnya kotor dan siswa membuang sampah sembarangan. Ia ingin menanamkan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari iman. Apa langkah paling tepat Bu Fatimah? A. Menegur siswa tanpa memberi contoh. B. Mengajak siswa membuat program kebersihan bertema iman dan lingkungan bersih. C. Mengeluhkan perilaku siswa pada kepala sekolah. D. Menunggu program OSIS berjalan. E. Memberi hukuman massal tanpa pembinaan. Jawabannya B.
Kepedulian sosial diajarkan melalui teladan dan aksi nyata, sedangkan jawaban lain tidak menumbuhkan kesadaran sosial. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal UPPPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 5. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos UPPPG. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.